kami yang ada di dalam kerajaan surga, di minggu kedua Advent ini Tuhan, kami ingin menyatakan seperti lagu ini, kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin berkomitmen utuh, penuh, total kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memilih Tuhan Yesus. Bukan karena kami yang berkuasa, tapi kami lebih dahulu dipilih, dikasih oleh Tuhan. Membandingkan hidup di tengah dunia, banyak pilihan, kami mau sepenuhnya berkomitmen untuk lebih memilih, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengutamakan Tuhan dalam pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan, kami pusatkan kepada kehendak Tuhan. Pikiran kami pada pikiran Tuhan, perasaan kami pada perasaan Tuhan, supaya kami tidak sia-sia datang menghadap hadirat-Mu, supaya kami hari ini boleh dilawat oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur di hari Minggu pertama di bulan Desember, berarti minggu kedua Advent, kita boleh bersama-sama beribadah. Nah saudara sekalian, seperti telah saya sampaikan bahwa per hari ini, maka kita akan memasuki tema, rangkaian tema, satu kurikulum selama 2 tahun sampai akhir 2027, menggunakan Injil Matius, atau berjalan bersama Tuhan Yesus sepanjang Injil Matius. Nah, hari ini adalah hari yang pertama itu, ya, dari rangkaian kurikulum itu. Saya harap saudara nggak miss, ya, karena setelah saya susun rangkaian temanya sangat asik, sangat banyak yang dipelajari, dan saya harap kita bisa bertumbuh selama 2 tahun ini melalui Injil Matius. Amin. Nah, ini adalah rangkaian tema di sepanjang bulan ini, hanya 1 minggu saja, yaitu minggu terakhir yang kita membahas Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sisanya hari ini kita membahas minggu pertama ini adalah dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Minggu depan Pendeta Gunawan Tanu atau Ketua Umum Sinode ya bahkan berkenan hadir menyampaikan firman Tuhan dengan tema kelahiran anak darah. Lalu kemudian disusul minggu ketiga janganlah kamu takut. Lalu tanggal 24 25 juga dari Injil Matius juga kita bahasnya. Ya, jadi ini adalah berkat tersendiri. Mari saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu bibit, bobot, bebet. Gitu ya, benar ya bacanya begitu ya, bibit, bobot atau bebet? Bebet, itu orang Batak. Setelah bibit itu adalah bicara tentang latar belakang seseorang, keturunannya siapa. Kalau Bapak Ibu mencari menantu, maka biasanya yang ditanyakan pertama kali anak sopo, betul ya? Bicara bibit. Maka saudara, bibit itu penting sekali. Bahkan pejabat-pejabat sekarang kalau sudah jabat, lalu segera menghapus keturunannya yang jelek-jelek, lalu cari cantolannya, ini dia termasuk keturunan siapa, betul ya? Bibit itu menjadi penting. Bobot itu bicara apa? Tentang apa yang ada dalam diri seseorang, kepandaiannya, karakternya, moralnya. Bagaimana ya calon mantuku ini, betul ya? Lalu kemudian kalau cari pejabat, pimpinan juga perlu nggak yang punya bobot yang baik? Kepandaiannya, karakternya seperti apa, betul ya? Lalu kemudian bebet itu apa yang nempel di luar, jabatannya, hal-hal yang sifatnya pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, kekayaan pribadi gitu kan? Itu adalah bicara tentang bebet. Saudara gitu nggak kalau nyari mantu? Halo? Belum punya mantu sih semuanya, atau sudah punya mantu, atau kalau cari istri atau suami. Saudara, tapi dari semuanya itu lineage, silsilah atau bibit itu seringkali yang jadi diutamakan, betul enggak? Orang pikir kalau sudah keturunannya presiden, keturunannya raja, keturunannya pemuka agama, pasti sisanya bobotnya benar, bebetnya oke, betul ya? Maka kadang-kadang peraturan perundangan bisa diatur-atur supaya yang penting bibit nyambung, misalnya gitu. Nah saudara sekalian, hari ini kita tanya kalau gitu, seperti apa sih bibit, bobot, dan bebetnya Tuhan Yesus itu? Apakah kita ini bisa pelajari sesuatu
Dari apa yang memang firman Tuhan telah cantumkan. Mari kita baca bersama Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saudara harap berkonsentrasi, atur nafas karena kita baca soal silsilah. Ya, mari kita baca bersama ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu sekalian yang membacanya. 1 ayat 1 sampai 17. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Ambil nafas dulu. Masih konsentrasi? Ya, masih kuat ya? Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 6, silakan. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahaz. Ahaz mempunyai anak Hizkia. Oke, masih kuat bacanya? Masih fokus? Fokus saudara, fokus. Ambil nafas dahulu. Saya tes deh, Salmon anaknya siapa? Sudah lupa saudara ya, kalau baca ayat yang kisah kan kita tahu ya, kalau udah gini, ini apa sih? Nah makanya guru sekolah minggu tolong jangan kasih tebak-tebakan yang aneh-aneh. Salmon anaknya siapa? Gitu ya. Ya apa signifikansinya kalau nggak ngerti artinya juga percuma. Betul ya, akhirnya kita tahu ikan salmon. Indah, ini salmon nama orang sudah ya. Mari saudara kita lanjutkan karena memang kita masih segar karena ini di awal. Lanjut ayat 11. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Ayat 16. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ambil nafas sama-sama. Selesai. Saudara kira-kira dapat berkat apa kalau saudara sendirian baca ini di pinggir ranjang saudara? Saya khawatir banyak orang yang kemudian mengabaikan silsilah lalu tertidur dan bingung. Betul ya? Saudara memang membaca silsilah tidak mudah. Apa hubungannya Akim sama Salmon? Tadi ada Akim ya, berarti ini mungkin orang apa keturunan Chinese, saya nggak tahu. Ya, saudara sekalian, ketika kita membaca silsilah, seringkali kita menganggap silsilah itu hanya berguna kalau ada hubungannya dengan saya. Atau hubungan dengan orang yang kita kasihi, atau pemimpin yang kita mau pimpin. Kalau gitu pertanyaannya, siapa sih, apa sih maksud penulisan silsilah ini? Saudara, silsilah ini dimaksudkan seperti dalam ayat yang pertama dikatakan, untuk menghubungkan. Supaya orang Israel, karena Injil Matius itu adalah Injil yang diberikan, ditujukan pembacanya, pembaca orang Yahudi. Maka orang Yahudi penting mengetahui silsilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan seorang newbie, orang baru yang ada hubungannya dengan semuanya. Tuhan Yesus yang lahir itu, dia ternyata di dalam silsilah itu, dia adalah ada di dalam garis keturunan Abraham, di mana Tuhan Allah menyatakan ikatan perjanjiannya dari Abraham sampai kepada keturunannya, dan keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ayat ini atau silsilah ini juga untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu, yang lahir itu, dia adalah juga memiliki garis keturunan dengan Raja Daud.
Dan bahkan adalah penggenapan dari nubuatan yang dinyatakan bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Daud sendiri. Menjadi raja yang beda dengan Daud, beda dengan raja Israel yang lain. Raja yang bertahta dan tahtanya itu selama-lamanya. Nah, tapi yang menarik pertanyaannya kalau begitu. Apa ya dari Abraham sampai Daud? Karena ini dipenggal menjadi 3 bagian, saudara. 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah silsilah dari Abraham sampai Daud. Dan dikatakan ada 14 generasi. Apa iya jumlahnya 14? Saudara, Abraham itu hidup kurang lebih tahun 2100 sebelum Masehi. Lalu Daud memerintah jadi raja tahun 1000. Ada rentang waktu 1000 tahun. Masa 1000 tahun cuma isinya 14 generasi? Betul nggak? Lalu kalau kita lihat berikutnya dari Daud sampai masa pembuangan. Daud itu menjadi raja dari tahun 1000 sebelum Masehi. Lalu kemudian dinasti kerajaan Daud yaitu Yehuda itu berakhir di tahun 586. Ketika kemudian orang Israel di Yerusalem itu dirampok, dibawa ke Babilonia oleh Raja Babel. Jadi kurang lebih rentang waktunya adalah 400 tahunan, 468 berarti 430 tahunan. Apa iya 430 tahun generasinya cuma 14 generasi? Pada faktanya nanti kita lihat sebetulnya setelah Daud masih ada 18 raja lainnya. Dari Salomo sampai Ikonya. Apa iya dari zaman pembuangan pulang dari pembuangan yaitu tahun 586 sampai tahun 4 sebelum Masehi ketika Tuhan Yesus lahir. Rentang waktu yang panjangnya 500 tahun lebih itu. Keturunannya cuma 14 generasi. Hah? Apa iya? Saudara, kalau kita berpikir kritis sebagai orang modern, kita bisa melihat bahwa tidak demikian. Tapi saudara, itu tidak mengurangi arti silsilah ini karena menurut cara tradisional orang Yahudi, silsilah tidak digunakan untuk menjelaskan semata-mata urutan-urutan abis ini lahir siapa. Tapi silsilah itu adalah untuk pengajaran. Maka adalah sah di dalam tradisi Yahudi untuk menggambarkan, memilih, melakukan seleksi untuk suatu purpose. Dan kenapa dipilih angka 14? Saudara, ini kita masuk ke dalam ilmu yang namanya gematria. Gematria itu adalah ilmu tradisional Yahudi yang mencoba menghubungkan antara angka dari suatu huruf dengan sebuah makna. David itu, Raja Daud itu, namanya terdiri dari Dalet, hurufnya ada 3 huruf. Ya, Dalet, Waw, dan Dalet. Dalet, Waw, Dalet. Dalam Ibrani, huruf Ibrani, ada Alef, huruf pertama, Bet, huruf kedua, Gimel, huruf ketiga, lalu Dalet, huruf keempat. Jadi Dalet itu nilainya 4. Lalu ada He, dan kemudian ada Waw. Nah, Waw ini huruf ke-6. Jadi nilai hurufnya nama Daud ini adalah 4 ditambah 6 ditambah 4. Sama dengan 14. Saudara, kalau hitung-hitungan lebih cepat ya daripada yang baca silsilah. Jadi 14 itu supaya orang Israel ketika membaca keturunan ini gampang mengkonekkan. Untuk mengkaitkan antara silsilah kelahiran Tuhan Yesus ini dengan Daud yang menjadi sentral dari nubuatan yang dikatakan bahwa dari keturunan Daud akan muncul raja yang tahtanya selama-lamanya itu. Berarti saudara sekalian ada seleksi untuk satu purpose. Kalau gitu pertanyaannya, nama-nama yang ada di dalam yang tadi kita baca pasti meaningful, betul nggak? Pasti luar biasa nama-nama ini. Punya arti yang penting. Biasanya di dalam silsilah kadang-kadang nama yang kurang penting disingkirkan. Kurang kaya, udah nggak usah diakuin. Kurang keren, nggak usah diakuin. Bikin masalah, nggak usah diakuin. Cari yang baik semuanya, mungkin gitu ya. Atau orang yang berpengaruh yang ditaruh di sana. Setelah mari kita lihat apa yang ditulis di dalam kelompok pertama ini, dan itu luar biasa sekali. Setelah di dalam kelompok pertama ini ada 14 nama dari Abraham sampai Daud. Nama-nama yang kebanyakan kita kenal, sebagiannya mungkin nggak terlalu kita kenal, jarang dibacakan kisahnya. Tapi saudara, kalau melihat silsilah ini, jangan lihat nama yang berwarna merah. Saya mengajak saudara untuk melihat yang berwarna biru. Ada Tamar. Tamar ini seorang wanita. Ada Rahab.
Rahab ini seorang wanita. Ada Ruth, Ruth ini seorang wanita. Ada istri Uriah, wanita enggak? Ya wanita lah istrinya Uriah, betul ya? Belum lagi kalau ditambah dengan ayat 16, yaitu ada Maria. Setelah ini adalah satu hal yang janggal, yang tidak biasa. Karena biasanya, saudara sekalian, di dalam silsilah Yahudi, maka menurut silsilah Yahudi, garisnya itu paternalistik, garis ayah. Nah kebanyakan, saudara sekalian, masyarakat itu garis silsilahnya garis ayah, betul nggak? Makanya, saudara sekalian, ini menjadi suatu hal yang aneh. Ada 5 nama wanita, khususnya 4 nama wanita dalam perjanjian lama. Sampai disisipkan, bukan disebut sebagai nama generasinya, tetapi ditulis secara sengaja. Berarti ada hal yang penting, betul nggak? Karena nggak semua nama ibunya ditulis, nama istrinya ditulis, betul nggak? Berarti wanita ini wanita yang hebat nggak? Harusnya hebat. Tapi kalau saudara belajar tentang siapa Tamar, saudara dikatakan Yehuda mempunyai anak Peres dan Serah dari Tamar. Tamar kalau saudara baca di dalam Kejadian 38, dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan. Tamar ini siapa? Tamar ini adalah mantunya Yehuda. Dia menikah dengan anak pertama dari Yehuda. Tapi ini jahat, maka Tuhan bunuh. Tapi belum punya anak. Maka menurut hukum yang ada, yaitu hukum Levirat, saudara, kalau istilah bahasa Latinnya, ketika tidak punya keturunan, maka adik dari ini wajib menikahi janda kokonya ini. Supaya bisa punya keturunan. Maka anak kedua itu Onan. Sehingga kemudian Tamar menikah sama Onan. Tapi Onan orangnya egois, dia tidak mau nanti kalau lahir anaknya disebut anaknya kokonya. Maka setiap kali bersetubuh yang dilakukan adalah air maninya dia buang. Sehingga Tamar tidak pernah punya anak dari Onan. Lalu kemudian Yehuda memberikan solusi. Kalau gitu nanti anak ketiga kalau gede biar menikah sama kamu. Lalu lama waktu berjalan, anak ketiga sudah besar. Tapi Yehuda mengingkari untuk memberikan anaknya kepada menantunya itu. Maka suatu hari ketika Yehuda kemudian pergi ke suatu tempat. Dan kemudian Tamar mengetahui Yehuda ke sana. Tamar lalu menyamar menjadi pelacur. Dia menjebak Yehuda untuk tidur dengannya. Lalu kemudian Tamar hamil karena mertuanya. Hasilnya Peres. Sekalian, menantu dihamili sama mertua, punya anak. Anaknya ini adalah hasil perselingkuhan yang gak sehat. Betul gak? Apalagi menyamar menjadi sundal atau pelacur dikatakan. Saudara, kalau ada nama seperti ini, kira-kira kalau ada dalam silsilah keluarga saudara, saudara mau akuin gak? Saya ini anaknya bapakmu. Bapakmu ini sebetulnya adalah anak engkongmu. Tapi engkong ini menikah hamilin mertuanya. Saudara mau bilang cerita itu? Tutup baik-baik, gak usah cerita. Betul gak? Halo? Setuju gak? Saudara sekalian, tetapi Alkitab tidak menghapus, bahkan nama yang harusnya wanita gak perlu muncul, dimunculkan seperti itu. Saudara, ini catatan pertama tentang wanita ini. Ternyata bukan yang hebat. Tetapi catatannya adalah ini adalah hubungan yang haram. Bahkan kalau kemudian setelah itu muncul kitab Taurat, maka hubungan antara menantu sama mertua itu diharamkan dan itu berdosa dan bahkan dirajam. Hukuman mati, betul Pak Andreas. Nah, Rahab, siapakah Rahab itu? Rahab itu dalam ayat yang kelima dikatakan, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Setelah kita tahu Boas, ya Boas itu adalah suaminya Ruth, nanti kita akan mempelajari itu juga. Tapi Rahab, saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Yosua 2, ayat yang pertama langsung disebut, pergilah kata Yosua ke tembok Yeriko, ketemuilah Rahab. Rahab berarti orang terkenal, orang Israel aja sampai tahu. Lalu dikasih catatan kalau sudah baca dalam Yosua 2 ayat 1. Pergilah ke tembok Yeriko, temuilah perempuan itu Rahab itu, sundal yang ada di tembok Yeriko. Pelacur lagi. Kalau tadi pura-pura jadi pelacur demi bisa hamil supaya meneruskan keturunan.
maka ini adalah betul-betul profesinya pelacur. Memang Rahab itu sekalian seorang pahlawan juga bagi orang Israel. Karena dia menyembunyikan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Tapi saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu sekalian, neneknya atau nenek buyutnya waktu perang Jepang jadi pelacur, lalu bantuin jadi spy gitu ya. Jadi bantu buat peperangan Indonesia, jadi pahlawan nasional. Kalau Bapak Ibu beritahukan, nenek itu dulu pahlawan nasional, titik, betul ya? Enggak perlu ditambahin, waktu itu dia dijadikan pelacur sama orang-orang Jepang. Lalu jadi spion, jadi mata-mata. Mata-matanya enggak perlu disebut, kalau disebut, tapi pelacurnya enggak perlu disebut, betul enggak? Tapi di dalam deretan silsilah Tuhan Yesus, Rahab ini disebut dengan jelas. Dan dia adalah pelacur. Saudara, berikutnya adalah Ruth. Ayat yang kelima dikatakan, Boas mempunyai anak Obed dari Ruth. Saudara, siapakah Ruth? Ruth lebih baik, saudara. Catatannya. Ruth, kita tahu ada kitab Ruth di dalam Perjanjian Lama, betul ya? Tapi saudara perlu tahu, Ruth ini adalah orang Moab. Kalau kita baca di dalam Ulangan 23, bahkan karena orang Moab ini pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, tidak mau kasih roti dan air kepada orang Israel. Tuhan mengutuk dengan mengatakan, orang Moab tidak boleh menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tidak boleh ikut kebaktian. Sampai keturunan 10, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi tiba-tiba orang Moab yang dengan catatan itu muncul sebagai wanita yang begitu berarti. Bahkan namanya menjadi nama kitab. Ada kisahnya di Alkitab Perjanjian Lama. Saudara, nama yang berikutnya adalah tidak ada namanya. Gitu ya. Karena di dalam ayat 6 dikatakan, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uriah. Ini juga kebangetan bukan? Mbok ya disebut aja namanya Betsheba, betul nggak? Ketika dikatakan bahwa Daud mempunyai anak yaitu Salomo, raja yang terkenal itu punya anak, yaitu Salomo. Titik, selesailah. Tapi Tuhan sengaja menambahkan istri Uriah. Kenapa nggak disebut Betsheba aja supaya menutupi aibnya? Kita tahu aibnya bukan? Bulan lalu saya berkhotbah, ya menyampaikan firman Tuhan, ya tentang bagaimana perselingkuhan, kejahatan Daud mengambil merampas Betsheba. Sekalian Betsheba itu bukan orang Israel. Dia istri Uriah yang adalah orang Het, kemungkinan besar dia juga adalah orang Het. Dia suami pertamanya adalah Uriah, tapi kemudian dirampaslah Betsheba oleh Daud. Dan Uriah kemudian mati, diutus oleh Daud untuk perang. Supaya dengan demikian aibnya ditutupi. Tapi apa yang ditutupi oleh Daud, malah oleh silsilah ini dibuka. Disebutnya bukan lagi Betsheba, bahkan istrinya Uriah. Ini anak yang lahir dari istri orang lain sebetulnya. Saudara, apa yang kita lihat dari kelompok golongan pertama ini? Saudara sekalian, ternyata silsilah ini tidak bersih. Bahkan ditambahkan, diberikan highlight atas sesuatu yang sebetulnya justru mempermalukan. Kalau bicara bibit, bobot, dan bebet, maka ini bibitnya nggak nyambung, betul nggak? Nggak cocok kalau itu dikatakan kemudian diteruskan menjadi bibitnya Sang Raja umat manusia, Juru Selamat Tuhan Yesus itu. Kenapa nggak pilih jalur lain? Bagaimana dengan kelompok yang berikutnya, 14 berikutnya, yaitu para raja? So sekalian kalau kita lihat para raja, ini rapotnya para raja. Ya, ini rapotan, sebentar lagi ada yang rapotan. Ya, minggu depan anak saya rapotan. Nah ini rapotnya keluar, saudara. Hah? Saudara, kalau dari setelah Daud, yaitu dari Salomo sampai raja terakhir, yaitu Yekhonya, itu ada 18. Sama Daud jadi 19 sebetulnya. Tapi kan Daud sudah ikut kelompok yang pertama, ya. Nah, dari Salomo sampai dengan Yekhonya, saudara sekalian, dibuang ada 4 raja. Tapi dibuangnya bukan karena rajanya itu bejat banget, jelek banget, bukan. Karena banyak yang lebih jelek dari Raja Ahazia, Yoas, Amasya, dan Yoyakim. Saudara, kalau kita lihat rapotnya, banyakkan hijaunya atau merahnya. Yang kuning itu campur-campur. Ada yang mulainya baik, selesainya jelek. Ya, ada Salomo yang awalnya baik, lalu kemudian hidupnya berantakan. Saudara, dari yang merah, yang semerahnya merah,
ada namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz itu terkenal reputasinya, catatannya. Dia satu-satunya raja yang menutup bait suci. Orang Israel nggak bisa berdoa lagi di bait suci. Kalau di sini ada majelis, ada jemaat atau pendeta yang berani nutup gereja, lalu nggak boleh lagi ada karawaci di sini, yaitu karena pindah ke Land of Faith. Betul ya? Jangan disalahkan. Ini bukan karena pindah tempat bait sucinya. Dia tutup supaya masyarakat tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka mendirikan bait Allah, bait penyembahan dewa-dewa Baal. Lalu celakanya dan bodohnya, dia itu dikalahkan oleh orang Kasdim. Lalu akhirnya melawan orang Kasdim. Setelah orang Kasdim kalah, lalu dia datang ke kotanya orang Kasdim. Lalu yang dia lakukan adalah dia lihat, orang Aram ini ya, orang Kasdim ini adalah orang yang menang yang kuat gara-gara nyembah dewa ini. Lalu sambil ada di kota Kasdim itu, dia telepon utusannya. Zaman dulu nggak ada telepon, pakai catatan. Dia bilang kepada orang di Yerusalem, tolong ini sudah saya ukur, mesbahnya dewa ini begini, ukurannya begini dan sebagainya, cara nyembahnya demikian. Tolong buat sebelum aku pulang kembali ke Yerusalem, sudah harus ada itu di pelataran bait Allah. Apa yang dilakukan? Di situ ada mesbah penyembahan di bait Allah, di pelataran bait Allah. Singkirkan itu, pinggirkan itu. Ganti dengan dewanya. Orang Kasdim, ukurannya harus tepat. Saudara bisa baca itu nanti. Kacau nggak? Kacau. Dia juga melakukan penyembahan dewa dengan membakar anaknya. Manasye juga sama, begitu jahatnya. Tapi dua nama yang sangat jahat ini tidak di-delete. Malah tetap dimasukkan di sana. Malah Yoas dan Amasya yang agak baik, yang nilainya rapotnya warnanya kuning, saudara, indikatornya, tetap dihilangkan. Saudara, apa artinya ini semua? Tuhan biarkan dalam silsilahnya nama-nama orang yang hidupnya begitu rusak, berantakan, yang tidak punya kebanggaan di dalam silsilah itu kalau diingat. Saudara, Martin Luther berkata begini, Kristus adalah tipe pribadi yang tidak malu, tidak risih dengan orang berdosa, bahkan ia menempatkan mereka, yaitu orang-orang berdosa itu, di dalam silsilah hidupnya. Luar biasa ya? Saudara, kalau kita mungkin coret, kita tutupi kisah itu. Tapi Tuhan Yesus dalam silsilahnya, firman Tuhan justru memberikan highlight. Mengapa, saudara sekalian? Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke tengah dunia. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan tidak ingin menggunakan kesempurnaan sempurna dari manusia. Karena manusia semua telah berdosa. Yang Tuhan Yesus lakukan, Allah Bapa lakukan, mengutus anaknya yang kudus yang tidak berdosa itu menjadi sama dengan manusia. Supaya dapat mengidentifikasikan dirinya menjadi orang yang berdosa itu. Dan menanggung hukuman dosa yang harusnya ditanggung oleh umat manusia, yaitu saudara dan saya. Amin. Mari kita baca bersama poin pertama ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus lahir menjadi dengan manusia, menyamakan diri dengan manusia sebagai manusia yang berdosa untuk dapat menanggung semua dosa manusia. Amin. Saudara, ini pesan pertama dari silsilah yang saudara mungkin pusing membacanya. Di tempat itulah Tuhan ingin mengatakan, di tengah manusia yang tidak sempurna dan berdosa, aku datang, aku menempatkan diri, aku menyamakan diri dengan engkau yang berdosa, supaya aku bisa menanggung hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan bagimu. Kugantikan. Saudara, pesan Natal itu kuat sekali, bahkan sejak pasal pertama silsilah ini. Saudara, Joel Bick mengatakan begini, Yesus tidak malu memiliki Rahab atau Manasye atau orang berdosa lainnya dalam silsilah keluarganya. Demikian juga dia tidak malu menempatkan kita ke dalam keluarganya. Kristus menjadi seperti kita dalam segala hal, kecuali satu, di dalam berdosa, dia tidak berdosa. Namanya adalah Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Amin. Setelah itulah keindahannya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam masa Advent ini, marilah kita ingat bahwa kita adalah bukan orang yang tersingkir. Tuhan mau malah kita datang mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan.
Saya suka apa yang disampaikan oleh Alistair Beck, saudara, dalam khotbahnya dia berkata begini, "The excluded are included." Orang-orang yang menurut pandangan manusia harusnya disingkirkan, ditutup dari silsilah, justru dimasukkan ke dalam keluarga, menjadi bagian dari umat yang Tuhan selamatkan. Saudara, kita harusnya excluded. Kita harusnya orang-orang yang disingkirkan, dimusnahkan. Tapi kita included, dimasukkan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Kalau gitu pertanyaannya, apakah hari ini Anda mendapati diri Anda sebagai seorang berdosa yang malu untuk datang kepada Tuhan? Takut datang kepada Tuhan Yesus. Atau Anda sebagai orang yang mungkin sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan di masa-masa Natal ini Anda mulai bergumul. Anda menjalani hidup selama ini penuh dengan dosa. Anda sedih atau Anda jarang datang. Sekalinya datang Natal atau Paskah, saudara merasa diri Anda begitu tidak berlayak di hadapan Tuhan. Tuhan katakan kepada saudara, you are not excluded, you are included. Anda adalah orang-orang yang Tuhan ingin rangkul masuk, karena untuk itulah Tuhan datang ke tengah dunia menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Maka datang, mendekatlah kepada Tuhan, minta ampun dan rasakan rangkulan kasih Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang silsilah ini, saudara sekalian, maka apa yang kita pelajari? Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Joel Bick. Dia berkata begini, Yesus memutus lingkaran setan dosa manusia dengan cara mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang berdosa, dan menyelamatkan orang berdosa yang malang seperti kita. Saya suka dengan kata memutuskan lingkaran setan, lingkaran putar. Kadang-kadang kita berkata, ya wis aku memang gini, kenapa? Habis nenek moyangku, kakekku selingkuh, papaku selingkuh. Aku ada kecenderungan selingkuh nih, gitu ya. Ya wis, aku selingkuh juga deh. Betul ya? Ya nasib, bahkan kalau diurut lagi, keturunan ke-5, ke-6, ke-7, wah sama gitu. Itulah yang namanya bibit yang jelek, betul nggak? Amit-amit deh, kalau gitu anaknya nggak ada yang mau nikah itu sama anaknya, betul nggak? Nanti diselingkuhin juga. Setelah kalau engkau terjebak kepada lingkaran setan seperti itu, kalau engkau terjebak kepada aku sudah terlanjur melakukan ini, aku lakukan lagi. Habis gimana, udah terlanjur dosa. Untuk semua keruwetan, ikatan dosa, lingkaran setan dalam hidupmu yang menjerat engkau, tidak bisa keluar lagi rasanya dari dosa itu. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Untuk memutuskan lingkaran itu, memutuskan garis keturunan yang rusak, membenahi hidupmu yang rusak. Poin ketiga ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang untuk memutuskan lingkaran setan masalah dosa manusia. Bahwa kerukutan masalah dosa yang membelenggu Anda kepadanya. Terimalah dia menjadi juru selamat pribadimu. Amin. Apakah Anda sedang terjebak dengan keruwetan itu? Dengan terbelenggu oleh keruwetan masalah dosamu. Rasanya mau keluar lagi susah. Kayak orang utang, gali lubang, tutup lubang untuk bayar hutangnya. Akhirnya tambah lama tambah susah. Belum lagi ketemu pinjol, tambah gede lagi, betul ya? Kadang kita dosa juga kayak gitu, bukan? Kita dosa melakukan, mulai dari main mata, akhirnya sampai selingkuh, sampai akhirnya udah bingung mau apa lagi, keluarga jadi rusak, istri gak terima, udah terlanjur, ya udah lanjutin aja. Setelah kalau saudara lakukan itu, engkau kehilangan arti pesan utama dari firman Tuhan. Hari ini, Tuhan Yesus datang untuk memutuskan semua keruwetan dosa yang sedang engkau hadapi. Baik itu dosa karena keturunan, baik itu dosa karena perbuatan yang terus berputar-putar. Bawa kepada Tuhan, minta ampun. Yang engkau yang belum pernah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadimu, hari ini katakan, Tuhan, aku mau menerima engkau sebagai juru selamat pribadiku. Ampuni dosaku, selamatkan aku orang berdosa ini. Amin. Setelah dari silsilah ini, kita diingatkan, Tuhan Yesus pernah berkata, tadi dibacakan oleh Pak Tim, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Dan saudara dan saya, Roma 3:23 mengatakan, kita semua adalah
orang yang berdosa. Amin. Datang kepada Kristus. Terakhir saudara sekalian, mungkin saudara bertanya, kalau gitu kelompok yang ketiga ini apa maknanya ya Pak Petrus ya? Saudara sekalian, dari saya persiapkan lama renungan ini, saya katakan dari minggu lalu udah saya siapkan. Maka di dalam doa yang khusus sepanjang malam, saya mendapatkan satu insight penggalian berkat Tuhan yang baru dari kelompok yang ketiga ini. Saudara, kelompok ketiga ini kalau saudara lihat kisahnya tidak banyak di dalam Alkitab. Kalaupun ada nama yang dicatat, ada peristiwanya yaitu Shealtiel. Shealtiel itu anaknya Raja Yekhonya yang diberikan kepercayaan di Babel. Lalu kemudian Zerubabel itu yang ikut membenahi pembangunan Bait Allah yang rusak waktu pulang dari pembuangan. Tapi sisanya namanya saudara nggak tahu ceritanya apa. Orang yang tidak terkenal, tidak signifikan. Orang yang lewat sambil lalu. Saudara, kira-kira artinya apa ya? Saya saudara mengumpulkan lama mendoakan Tuhan, ini sebetulnya apa maknanya? Saudara, maknanya adalah seperti ini. Bahwa mereka adalah orang yang tidak dikenal. Sudah dibuang di pembuangan. Tidak ada lagi signifikansinya sebetulnya. Tapi untuk mereka itu, Tuhan mengatakan, janji Tuhan tidak pernah batal. Tuhan tetapkan, wujudkan janjinya itu ditepati dengan kelahiran Kristus. Kalau saudara suatu hari ada yang ketok pintu rumah, pak, pak, pak. Saudara buka, tamu ini saudara nggak kenal. Wajahnya bukan wajah yang saudara kenal. Lalu bahkan mungkin etnisnya beda sekali wajahnya. Lalu orang itu berkata, Pak, Bu, boleh nggak saya masuk? Saudara bingung, ini orang asing, agak deg-degan. Siapa dia? Saya nggak kenal. Lalu saudara pelan-pelan, ada perlu apa ya Pak? Lalu Bapak itu berkata, betul Bapak dan Ibu, ini Pak Petrus dan Ibu Yunita ya. Oh ya benar. Lalu kemudian Bapak itu berkata begini, saya mohon maaf mewakili keturunan saya. Loh, ada apa? Saya datang membawa pesan dari nenek moyang saya. 200 tahun yang lalu. Kakeknya Pak Petrus, hutang sama kakeknya saya 200 tahun yang lalu. Dan berjanji dengan cara apapun saya akan bayar hutang saya kepada keturunanmu, kalaupun sampai keturunan kesekian. Lalu kakeknya kita yang 200 tahun yang lalu udah mati. Anaknya udah mati. Lanjutannya udah mati. Udah 200 tahun lewat, gak ada yang ingat cerita itu. Lalu kemudian datang seorang di depan saya dan berkata, 200 tahun yang lalu kakek moyangmu hutang sama kakek moyang saya. Nilainya kalau sudah dikonversikan ke hari ini kurang lebih 10 miliar. Ini saya bawa 10 miliar. Saudara ketemu orang yang seperti itu, saudara bilang orang yang bagaimana? Aneh, ya pertama jelas aneh kan. Tapi anehnya kenapa? Halo? Orang yang bisa pegang janji, betul nggak? Saya aja nggak tahu. Saudara tahu nggak kakek saudara 100 tahun yang lalu namanya siapa? Saya itu punya garis silsilah itu pakai bahasa Mandarin gitu kan. Keturunan sekian gitu. Baru ketemu yang lalu. Bongkar ternyata punya pohon silsilah begitu. Saya nggak bisa Mandarin, ternyata kakek saya itu, wah keturunannya jago kungfu. Tapi itu baru 5 angkatan di atas saya. Kalau 200 tahun yang lalu saya nggak tahu, betul nggak? Tapi kalau ada orang yang kemudian masih bisa mengingat ada janji dari 200 tahun yang lalu yang mau digenapi, tandanya itu apa? Itu adalah orang yang bisa pegang janji, betul nggak? Nggak usah 200 tahun, 100 tahun pun, 10 tahun, kadang ada yang orang sudah lupa utangnya, betul nggak? Saudara lupa nggak utang saudara? Loh jangan senyum aja dong. Saudara, apa maksud dari kelompok yang ketiga ini? Kelompok ketiga ini adalah Tuhan sedang berkata, even though, walaupun waktu sudah berjalan panjang, engkau sudah melewati sengsara di pembuangan, engkau bukan lagi orang-orang yang terkenal. Saudara, ketika pulang dari pembuangan, orang Israel bukan bangsa merdeka. Mereka dari tangan Babel pindah ke tangan Persia.
Waktu di tangan Persia, lalu kemudian Raja Kores memulangkan mereka ke Israel. Mereka dibawa jajahan Yunani. Dari Yunani ke Romawi, kisah Tuhan Yesus. Ya, sampai disalibkan. Setelah kisah itu semua menghantar ke apa? Walaupun sudah berjalan panjang, satu periode panjang, 580 tahun. Sejak pembuangan, aku tidak melupakan engkau. Bahkan kalau ditarik sampai zaman Abraham, walaupun sudah 2000 tahun janji Tuhan itu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Bahkan saudara sekalian 400 terakhir sebelum Tuhan Yesus lahir, itu adalah masa yang berat sekali. Karena nabi terakhir yang diutus adalah Maleakhi, itu adalah 430 sebelum Masehi. Lalu kemudian 400 tahun lebih itu, tidak ada nabi yang diutus. Disebut dengan 400 years of silence. 400 tahun masa kebisuan. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi yang diutus. Orang Israel seperti ditelantarkan. Tapi Tuhan ingin mengatakan, engkau tidak pernah kutelantarkan. Aku tetap memegang janjiku 2000 tahun yang lalu yang kusampaikan kepada Abraham. Aku tetap memegang janjiku yang telah kunubuatkan bahwa keturunan Daud akan ada menjadi raja yang kekal, yaitu Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Tuhan itu setia dan memegang janjinya. Amin. Maka poin ketiga ini penting, saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu setia pada janjinya. Maka tetaplah setia beriman kepada Kristus Yesus sampai dia datang kedua kali menyebut kita ke surga. Amin. Natal ini jadikanlah kesempatan untuk semakin setia menantikan Tuhan. Dietrich Bonhoeffer, tadi saya minta supaya ditayangkan sepanjang Advent ini, berkata begini, perayaan Advent hanya tepat bagi mereka yang jiwanya sedih, yang tahu bahwa mereka miskin, tidak sempurna, dan yang menantikan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Kristus sudah datang, tapi yang kita nantikan saat ini adalah kedatangan Kristus kedua kali, menyebut kita ke surga mulia. Itulah Advent. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman Tuhan hari ini, supaya ketika kami mempelajari firman-Mu, firman-Mu tidak sia-sia. Kami ini Tuhan adalah orang-orang yang berdosa. Kami ini Tuhan ternyata adalah orang-orang yang harusnya excluded, tetapi Tuhan tempatkan kami included menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Umat yang Engkau ingin kasihi, Engkau peluk, Engkau selamatkan, Engkau ampuni, Engkau bawa kembali ke surga, ke tempat yang mulia. Tuhan, terima kasih untuk karya Kristus. Mulai dari nubuatan sampai kedatangan sebagai seorang bayi di Natal, sampai puncaknya mati di kayu salib. Sampai kemudian naik ke surga. Tuhan, kami percaya seperti firman-Mu berkata, Engkau Allah yang setia, janji-Mu pasti digenapi. Teguhkan iman kami, supaya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.